Bab 819, membawa beberapa fotografer. Di siang hari, setelah makan siang, Albert membujuk Dea untuk tidur siang. Albert melihat postingan di Instagram, sekarang baru melihat video yang masuk ke pencarian populer di Instagram. Albert membuka video itu dan melihatnya, video di Instagram dipersingkat menjadi 10 menit. Setelah selesai melihat video ini, kemudian melihat komentar di Instagram dan isi komentarnya cukup menyenangkan. Albert menggunakan aplikasi simpan video untuk menyimpan video ini. Setelah mendapatkan izin dari pembuat asli video ini, Albert baru mengunggah video ini dengan menggunakan akun di Instagramnya, Albert. Seseorang mengatakan bahwa dirinya sendiri ingin mengubah es krim ini seketika menjadi hilang untuk kalian. Di akhir, pembuat asli video, tujuan untuk melakukannya seperti ini, terutama karena takut pembuat asli video ini akan menghapus video ini di suatu hari nanti. Jika Albert ingin melihat kembali lagi, Albert malah tidak bisa melihat video ini lagi. Komentar populer yang pertama, Dewi Albert, sangat disarankan untuk mengikuti variety show orang tua dan anak. Di bawah komentar ini, ada puluhan ribu komentar yang tertutup. Semuanya menyarankan mereka untuk mengikuti variety show orang tua dan anak. Komentar populer yang kedua, kenapa Dea begitu imut, jiwa keibuan aku jadi keluar. Komentar populer yang ketiga, Vito masih nakal seperti biasanya, aku merasa kasihan untuk Dea, haha. Dea ikut dengan Bibi saja, Bibi akan membeli es krim untukmu setiap hari, Bibi tidak akan memakan es krim kamu. Albert melihat komentar di Instagramnya, kalau fansnya cukup lucu dan juga imut, Albert cukup suka melihat komentar dari penggemarnya. Kemudian Albert menunjukkan beberapa komentar ini kepada Vito. Aku merasa bahwa penggemarku merupakan iblis, setiap harinya hanya tahu untuk mengejekku. Vito melihat komentar di Instagram Albert. Vito juga teringat beberapa penggemar yang tidak mengejeknya sehari akan merasa seluruh tubuh tidak nyaman itu. Vito lupakan saja, jika mengatakannya terlalu banyak, itu penuh dengan air mata. Haha, aku merasa bahwa penggemarmu sangat lucu, Albert berkata sambil tersenyum. Sebenarnya semuanya hanya bercanda tanpa menyebabkan bahaya. Jika seseorang benar-benar memarahi Vito, Vito akan dipermalukan oleh penggemarnya hingga orang tuanya pun tidak kenal dengannya. Vito mendengus, aku membagikan di Instagrammu, aku akan membiarkanmu melihat beberapa iblis itu, penggemar. Setelah berkata, Vito langsung mengeluarkan ponselnya dari saku. Vito membuka di Instagram dan membagikan postingan Albert dengan sangat serius. Vito, sebenarnya cuaca masih sangat dingin. Jika anak kecil makan terlalu banyak makanan yang dingin, lambung akan terasa tidak nyaman. Para penggemar sudah tahu postingan yang diunggah oleh Albert, Vito pasti akan berkomentar dan juga membagikan postingan itu. Oleh karena itu, Vito baru saja membagikan postingan Albert, dalam waktu sekejap, komentarnya sudah mencapai 2 atau 3 ribu. Komentar populer yang pertama, apakah ini merupakan alasan kenapa kamu menghabiskan setengah es krim milik Dea? Aku tidak akan mendengarnya. Aku ingin membantu Dea untuk mengingat dendam ini. Komentar populer yang kedua, Dea bisa makan es krim setelah menghangatkan es krim. Dedi yang jahat, serahkan nyawamu. Oh tidak, kembalikan es krim aku. Komentar populer yang ketiga, hati Dea mungkin seperti ini. Dedi ini merupakan iblis kan? Dedi langsung menghabiskan setengah es krim aku. Komentar populer yang keempat. Vito, kamu makan es krim milik Dea. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Vito menyerahkan ponsel kepada Albert. Vito membiarkan Albert melihat komentar. Kamu lihat, beberapa penggemar ini merupakan iblis. Aku merasa ini cukup lucu. Albert tersenyum dengan jujur. Albert mengangkat tangan dan meletakkannya di bagian jantung Vito. Albert bertanya sambil tersenyum, Vito, apakah hati nuranimu akan sakit? Apa itu hati nurani? Apakah lebih enak dari es krim? Vito langsung memegang pergelangan tangan Albert. Vito bertanya dengan wajah tidak tahu malu.
Es krim lebih enak. Albert menyusutkan tangannya dan tidak bisa menarik keluar. Albert memperlihatkan beberapa komentar penggemar. Albert berkata dengan nada mengejek. Jadi, ini merupakan alasan kenapa kamu menghabiskan setengah es krim milik Dea? Aku masih bisa memakan kamu. Vito mengangkat sudut bibirnya dengan jahat, lengan merangkul pinggang Albert, aura yang hangat menyebar ke daun telinga Albert. Apakah kamu ingin mencobanya? Tidak, tidak. Albert tiba-tiba menggelengkan kepalanya, matanya bersembunyi dan tidak berani melihat Vito. Itu, aku dan Kina, aku ingin mencari Kina untuk membicarakan beberapa masalah. Lepaskan tanganku. Sebenarnya Albert sama sekali tidak menolak untuk berhubungan seks dengan Vito, hanya saja sekarang masih pagi. Albert tidak terbiasa. Sekarang kakak ipar masih sedang tidur siang. Jika kamu mencari kakak ipar, kakak kedua akan merasa tidak senang. Vito sama sekali tidak bermaksud untuk melepaskan Albert. Tubuh kakak ipar tidak terlalu sehat, setiap harinya harus tidur siang, siapapun tahu masalah ini. Wanita ini ingin berbohong, wanita ini juga tidak bisa menemukan alasan yang lebih bagus. Aku tidak terbiasa melakukannya di pagi hari. Vito langsung memotong perkataan Albert. Lakukan lebih banyak, kamu akan terbiasa. Sejak Rafael dan Giselle meninggalkan kota Leicester dan kembali ke Jerman. Hari-hari sudah kembali menjadi hangat dan tenang. Setiap harinya Dea mengikuti Kak Clayton pergi ke taman kanak-kanak, bahkan terus berkomunikasi dengan Giselle. Kemudian Albert dan Vito malah seperti biasanya, mereka akan terbang ke kota Gungnir untuk melakukan syuting film. Terkadang demi menemukan pemandangan, mereka akan terbang ke kota lain untuk melakukan syuting film. Karena banyak netizen sangat menyarankan Vito dan Albert mengikuti variety show orang tua dan anak. Setelah Vito berdiskusi dengan Albert, akhirnya memutuskan bahwa setelah taman kanak-kanak Dea libur, saat itu, drama yang dibintangi oleh mereka sudah selesai. Mereka baru membawa Dea untuk mengikuti variety show. Ini akan memuaskan beberapa penggemar yang terus mendukung mereka. Kemudian juga bisa mempromosikan Eternal Monarch. Waktu berlalu sangat cepat. 2 atau 3 bulan sudah berlalu dalam waktu sekejap. Taman kanak-kanak Dea sudah hampir libur. Kemudian, Eternal Monarch yang dibintangi oleh Vito dan Albert juga akan segera selesai. Dalam waktu ini, Vito juga membantu Albert menerima pekerjaan yang menjadi brand ambassador di perusahaan VSL, waktu syuting iklan ditetapkan pada bulan Agustus. Setelah Eternal Monarch selesai di syuting, 2 bocah kecil sudah libur, Vito akan membawa Dea dan Clayton pergi untuk merekam variety show orang tua dan anak. Variety show sudah selesai direkam selama setengah bulan. Beberapa bulan kemudian, begitu tiba di bulan Agustus, Albert akan terbang ke luar negeri untuk syuting iklan perusahaan VSL. Pada hari keberangkatan, Albert sedang membersihkan kamar dan mengemas kopernya, pintu tiba-tiba dibuka dari luar. Albert mendongak dan melihat Vito berjalan masuk. Kemudian ada beberapa fotografer dari luar negeri di belakang Vito malah berjalan masuk dengan membawa kamera. Kamu apa yang kamu lakukan? Albert mengerutkan alis. Albert melihat ke arah Vito dengan sedikit bingung. Perusahaan VSL mengatakan bahwa sebelum melakukan syuting iklan, itu bisa memotret beberapa foto harian, biar bisa dijadikan artikel atau semacamnya di masa depan. Vito menjelaskannya dengan tenang. Oh, Albert memiliki semacam perasaan yang tidak tenang, tapi tetap mengangguk. Bab 820 Pernikahan 1. Oh, Albert memiliki semacam perasaan yang tidak nyaman, tapi tetap mengangguk. Sekarang banyak pejalan kaki atau penggemar lebih suka melihat foto. Karena setelah diedit, fotonya yang dirilis lebih realistis dan menarik, sehingga bisa membuat orang memahami beberapa kehidupan dan interaksi selebriti dalam sehari-hari. Ini juga semacam untuk jadi lebih populer dengan memposting foto yang sudah diedit kepada para penggemar. Beberapa detik kemudian, Albert berkata dengan nada mengejek, "Hei, sekarang aku tidak berdandan, nanti kamu harus ingat membantu untuk mengedit kecantikan. Penggemarku merupakan penggemar yang melihat muka. Aku tidak bisa kehilangan citra seorang artis."
Ekspresi di wajah Vito sedikit halus. Setelah ragu-ragu sejenak, Vito menerjemahkan perkataan Albert ke dalam bahasa Inggris, kemudian memberitahukannya kepada para fotografer. Ternyata mereka tidak mengerti bahasa di negara R. Albert terkejut. Awalnya koper Albert hampir selesai dikemas. Setelah fotografer masuk ke sini, mereka tidak tinggal terlalu lama. Albert sepenuhnya selesai mengemasi kopernya. Vito melangkah maju dan membantu Albert untuk mengambil koper. Ayo, Dea dan Clayton sudah menunggu di lantai bawah. Albert mengikuti Vito. Rangkul, satu tangan Vito mengangkat koper, satu tangannya lagi ditekukan dan memberi isyarat kepada Albert agar Albert merangkulnya. Para penggemar akan mengeluh bahwa mereka terlalu banyak melihat orang bermesraan dalam waktu dekat-dekat ini. Meskipun Albert berkata seperti ini, tapi tetap merangkul lengan Vito. Setelah berjalan keluar dari kamar, Vito langsung menyerahkan koper kepada pelayan. Vito menyuruh pelayan untuk meletakkan koper di dalam mobil. Di aula rumah Okto, Clayton dan Dea duduk di sofa. Begitu melihat Daddy dan mominya berjalan turun dari lantai atas, Dea segera berlari ke sana dan memanggil, "Daddy, Mommy." "Ayo, Daddy membawa Dea pergi ke luar negeri untuk bermain. Mungkin saja masih bisa bertemu dengan Kak Giselle." Vito berkata sambil tersenyum misterius. "Benarkah, Daddy? Apakah ini benar?" Dea bertanya dengan sangat semangat. Meskipun Giselle sudah kembali ke Jerman, tapi tetap berkomunikasi dengan Dea. Beberapa hari yang lalu, Giselle juga mengirim 2 atau 3 set pakaian musim panas untuk Dea dan Clayton. Tentu saja benar. Bukankah Dea ingin menjadi pengiring pengantin? Iklan yang akan disyuting oleh Momimu memiliki peran pengiring pengantin. Saat itu, Dea menjadi pengiring pengantin untuk Momi. "Oke." Vito bertanya pada Dea sambil tersenyum lembut. Albert pernah melihat naskah dari iklan ini. Naskahnya memang ada peran pengiring pengantin. Itu hanya menunjukkan wajahnya selama 1 atau 2 detik saja. "Yeah, Dea akan menjadi pengiring pengantin." Dea mengelilingi mominya dengan sangat senang, kemudian dibawa oleh Vito untuk berjalan ke pintu. Vito dan Albert membawa 2 bocah kecil itu berjalan keluar dari rumah Okto dan naik ke dalam mobil. Mobil yang ikut di belakang adalah pengawal, kemudian yang ikut di belakang pengawal adalah fotografer. Seluruh proses terus membawa kamera, mengambil semua proses tanpa melewatkan 1 detik pun. Lokasi untuk melakukan syuting iklan berada di kota yang sangat indah tetapi sangat jarang diketahui oleh siapapun di Prancis. Mereka membawa puluhan pengawal, ditambah dengan fotografer. Vito langsung menyewa pesawat yang kecil untuk terbang ke Prancis. Setelah tiba di ibu kota Prancis, mereka beristirahat selama sehari, kemudian baru terus terbang ke kota di mana desa kecil itu berada. Setelah tiba di kota X yang ada di Prancis, begitu mendarat, orang yang bertanggung jawab atas pengambilan syuting iklan perusahaan VSL kali ini segera menyambut dengan membawa beberapa pengawal. Setelah bertukar salam, penanggung jawab itu mengatakan bahwa perusahaan VSL sudah mengatur sebuah villa untuk mereka. Villa berjarak tidak jauh dari desa yang akan digunakan untuk melakukan syuting iklan. Mereka bisa beristirahat di dalam villa selama beberapa hari, setelah menyesuaikan zona waktu yang berbeda, dan mulai bisa beradaptasi. Begitu tiba di tanggal penyuntingan iklan, mereka bisa langsung pergi ke lokasi syuting iklan. Vito memeluk putrinya yang sudah sedikit lemah karena duduk pesawat dalam waktu yang lama, dan harus menyesuaikan diri dengan zona waktu yang berbeda. Kemampuan beradaptasi Clayton jauh lebih baik daripada Dea. Tapi Clayton juga merupakan anak kecil. Clayton tetap terlihat cukup lelah setelah terbang dari kota Leicester ke ibu kota Prancis, kemudian beristirahat selama sehari. Mereka terbang dari ibu kota Prancis ke kota X lagi. Vito memerintah pengawal untuk memeluk Clayton. Clayton juga tidak menolak. Clayton membiarkan pengawal untuk memeluknya. Ini akan terasa lebih nyaman. "Maukah Dea makan es krim?" Vito bertanya pada putrinya dengan nada yang lembut. "Mau." Dea bersandar dengan lembut di bahu dedinya. Suaranya yang manja membawa sedikit nada lemah. Sekarang sudah musim panas.
Albert melihat putrinya begitu susah payah. Albert memilih sekotak es krim rasa lemon dari kotak makanan ringan yang dibawa oleh pengawal. Es krim ini dibuat oleh koki di rumah Okto, tidak menambahkan penyedap rasa dan pengawet, rasanya asam dan manis, sangat cocok untuk dimakan setelah turun dari mobil atau pesawat. Setelah makan sesuap, rasa yang dingin, asam dan manis menyebar di dalam mulut, Dea mengerang dengan nyaman. "Mommy, Bang Clayton juga mau makan." Begitu melihat Bang Clayton dipeluk oleh pengawal, Dea merasa bahwa Bang Clayton juga pasti tidak nyaman seperti dirinya sendiri. Setelah mendengarkan ini, Albert menyuap sekotak es krim untuk dua bocah kecil itu. Setelah makan siang di restoran yang dekat dengan bandara, Dea dan Clayton sudah tertidur. Sekarang baru duduk di mobil untuk pergi ke villa yang diatur oleh perusahaan VSL. Setelah tiba di villa, Vito menyuruh Albert untuk tidur, agar bisa menyesuaikan diri dengan zona waktu yang berbeda. Karena khawatir bahwa dua bocah kecil yang lemah duduk pesawat terlalu lama, tubuh mereka akan tidak tahan, Vito langsung memanggil dokter ke sini. Setelah dua bocah kecil bangun, itu sudah senja. Setelah memeriksa Dea dan Clayton, dokter mengatakan bahwa mereka tidak apa-apa. Mereka hanya perlu beristirahat selama beberapa hari, kemudian menambahkan nutrisi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Setelah beristirahat selama 3 atau 4 hari, kondisi tubuh dua bocah kecil itu sudah hampir pulih. "Vito, setelah selesai melakukan syuting iklan, kita mengambil kesempatan ini untuk membawa Dea dan Clayton bermain di Prancis selama beberapa hari saja." Albert berdiskusi dengan pria yang ada di sebelah. Setelah melakukan syuting iklan, Albert tidak memiliki pekerjaan untuk sementara waktu. Dua bocah kecil ini sangat sulit untuk keluar. Kemudian duduk pesawat begitu susah payah. Jika tidak membawa dua bocah kecil ini bermain di Prancis selama beberapa hari, Albert akan merasa menyesal. "Oke, aku akan mendengar perkataanmu." Vito langsung menyetujuinya tanpa mempertimbangkannya terlalu banyak. "Kamu tidur saja. Besok masih harus bangun pagi. Kamu harus duduk di dalam mobil selama 2 atau 3 jam untuk pergi ke lokasi syuting." Selamat malam." Setelah datang ke Prancis, karena mengkhawatirkan kondisi tubuh dua bocah kecil itu, ditambahkan Albert juga menyesuaikan diri dengan zona waktu yang berbeda, serta melakukan persiapan untuk syuting iklan dan mengerjakan pekerjaan rumah untuk perusahaan VSL. Albert sama sekali tidak mempunyai waktu untuk melihat Weibo. Keesokan harinya, pagi sekali, langit masih belum terang, Albert dibangunkan oleh Vito. Setelah Albert dan Vito selesai menggosok gigi dan mencuci baju, kemudian mengganti pakaian yang santai, terdengar suara ketukan pintu. Yang masuk terlebih dahulu adalah dua fotografer, selanjutnya 7 atau 8 penata rias yang terkenal. Ada pria dan wanita, kemudian masih ada fotografer yang ikut di belakang. Puluhan orang secara berturut-turut masuk ke kamar dengan ruang yang cukup besar. Albert mengerutkan kening. Beberapa hari yang lalu, para fotografer tidak akan naik ke atas untuk merekam tidbits, kemudian hanya akan muncul saat makan di siang dan malam hari. Tapi begitu teringat hari ini merupakan hari penyuntingan iklan secara resmi dimulai, Vito memberitahu Albert bahwa sekarang membuat riasan di sini dulu. Setelah selesai merias, mereka baru pergi ke lokasi syuting. Albert menebak bahwa para fotografer mungkin ingin mengambil proses saat Albert membuat riasan. Oleh karena itu, Albert tidak mengatakan apa-apa lagi.